Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya Ella Nurlela, host kajian online Ummahatul Jannati pada hari ini. Insya Allah kita akan mulai materi dengan tahsin tilawati Al-Quran bersama Ustazah Hasunah. Baiklah, kepada Ustazah Hasunah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda Ummahatul Jannati, yang mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan kajian online. Mudah-mudahan niat dan apa yang kita usahakan pada kesempatan ini menjadi satu amal ibadah yang dicatat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda Ummahatul Jannati yang berbahagia, sama-sama mari kita buka kembali ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat Allah, kita akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian, setelah itu kamu berpaling. Maka, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kamu katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunda Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita perhatikan satu ayat terakhir, kita baca hukum tajwidnya. Qalu ud'u lana, qa mantabi'i, qalu ud'u di situ qalqala sugra, lana mantabi'i, rabbaka yubayyin lana, nun sukun ketemu lam di situ idgham bila guna, lana mantabi'i, ma hi ma mantabi'i, hi di situ mantabi'i kalau kita sukunin, qala qa di situ mantabi'i, inna gunna musyaddada, innahu hu-nya dibaca panjang, mad silah qasira, yaqulu wawu sukun sebelumnya doma mantabi'i, innaha innanya gunna musyaddada, innaha haknya mantabi'i, baqaratul la faridu wala bik, baqaratul la ditanwin ketemu lam di situ idgham bila guna, la fa mantabi'i, ridu wala tanwin ketemu wawu idgham biguna, wala mantabi'i bik, awanum awa matabi awanum baina tanwin ketemu ba iklab, baina bay di situ mad lain, dzalik dzanya matabi harfi, faf'alu matabi ma matabi tu'marun mad arid lisukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bunda-bunda Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membahas hukum tajwid, bahwa dalam mempelajari hukum tajwid, dalam mempelajari tajwid ada hukum-hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama kemarin kita sudah bahas nun sakinah dan tanwin. Yang kedua bahasan kita yaitu adar susani fi ahkamil mimis sakinah, yaitu hukum nun mim sukun. Cara membaca mim mati atau mim sukun jika diikuti huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu al-ikhfahus syafawi, yang kedua idghamul mutamasilain, yang ketiga al-izharus syafawi. Itu hukum-hukum mim. Jadi dalam huruf hijaiyah ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam hukum mim, yaitu tadi itu ikhfa syafawi, idgham mutamasilain, dan izhar syafawi. Tersebut dalam nazam wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layinatin lidhil hija. Mim mati terjadi sebelum huruf hijaiyah selain huruf alif layinah. Alif layinah itu alif yang bengkok,
yang seperti tulisannya seperti huruf ya, seperti itu. Jadi dia tetap dibaca panjang. Ahkamuha salah satun liman tobat. Ikhfaun, idghamun, wa izharun faqat. Hukumnya terbagi kepada 3 bagian menurut para ulama, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamasilain, dan izhar syafawi. Itu menurut nazam yang disampaikan oleh ulama. Yang pertama kita bahas al-ikhfa'us syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar. Syafawi artinya bibir. Berarti ikhfa syafawi yaitu bunyi samar yang terjadi pada 2 bibir. Hurufnya hanya 1 yaitu ba. Jadi huruf ikhfa syafawi hurufnya ada 1 yaitu ba. Ikhfa artinya samar, syafawi 2 bibir. Jadi dalam menyebutkannya, melafadzkannya 2 bibir kita ada 2 pendapat di sana. Ada yang menyebutkannya boleh rapat, mingkem gitu ya. Ada yang menyebutkannya seperti menempel kertas seperti itu. Jadi boleh kita pakai dua-duanya. Tersebut dalam nazam fal awwalu al-ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Pertama, hukum mim mati adalah ikhfa syafawi apabila mim mati terjadi sebelum huruf ba menurut ahli qurra. Pengertiannya, apabila mim mati atau mim sukun berhadapan dengan huruf ba disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan samar disertakan gunnah atau sengau sepanjang 2 harokat. Demikian menurut ahli ada tersebut dalam nazam. Al-mimu in taskun bi gunnatin lada ba'in alal mukhtari min ahlil ada. Mim sukun atau mim mati ketika bertemu dengan huruf ba dibaca samar disertakan dengung 2 harokat menurut pendapat yang dipilih dari ahli ada. Ahli ada itu adalah orang yang pandai menerima ilmu baik secara praktek maupun teori dengan para ahli sebelumnya, serta pandai pula menyampaikannya kepada orang lain sesuai dengan apa yang diterimanya. Itu ahli ada. Jadi dalam membaca hukum mim sukun atau ikhfa syafawi itu menurut ahli ada seperti tadi ada gunnahnya. Gunnah artinya ditahan 1 alif 2 harokat. Kalau kita nggak tahan 1 alif 2 harokat, tidak terjadi hukum ikhfa syafawi. Nanti kita lihat contoh. Contohnya di sini mim sukun berhadapan dengan ba. Wa may ya'tasim billah. Wa may ya'tasim billah. Kemudian lahum bihi min ilm. Yang selanjutnya tarmihim bihijarah. Ada yang boleh mimnya mingkem bibirnya, ada yang mengatakan bibirnya seperti nempel kertas. Tarmihim bihijarah liyuhajjukum bih. Itu contoh melafazkan hukum mim sakinah atau ikhfa syafawi. Saya kira cukup untuk pembahasan ahkamul mim yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Wallahu alam bisawab. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron kepada Ustazah Hasuna yang telah memaparkan ilmunya pada hari ini. Semoga yang menyimak dan yang mendengarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami informasikan kembali bahwa tim Ummahatul Jannati akan mengadakan kuis di sosial media Facebook dan Instagram dengan pertanyaan sebagai berikut. Insya Allah kita akan memilih masing-masing satu orang pemenang yang akan menjawab pertanyaan yang paling cepat dan yang paling benar. Pemenang akan diumumkan di sosial media Ummahatul Jannati. Akhir kata, saya Ella Nurlela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.